Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lewi Juliana dengan NIM 0806 11 8 22 70 15. Di sini saya akan menganalisis jurnal kefarmasian mengenai data statistika deskriptif, yang mana merupakan mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu APT Najma Anuria Fitri MSc PhD. Berikut judul jurnal yang saya ambil yaitu Analisis Hubungan Biaya Total dan Lama Rawatan Penggunaan Risperidon dan Quetiapin pada Pasien Skizofrenia Paranoid di Rumah Sakit Jiwa Prof. AB Saanin Padang. Yang akan dilihat di sini yaitu research question, kemudian sampel dan populasi, data collection, jenis data dan variabel, analisis deskriptif, penyajian data, kemudian yang terakhir kesimpulan. Research question dalam jurnal ini berkaitan dengan hubungan antara biaya total lama rawatan penggunaan antipsikotik generasi kedua, risperidon dan quetiapin pada penyakit skizofrenia paranoid. Pertanyaan penelitian yang utama dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara total biaya langsung penggunaan kombinasi antipsikotik generasi kedua, risperidon dan quetiapin, dan lama rawatan pasien skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sanin Padang. Populasinya pada penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sanin Padang pada pasien rawat inap dengan diagnosa skizofrenia paranoid yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Total populasi adalah 755 pasien, namun hanya 339 pasien yang diambil untuk penelitian. Populasi ini mencakup pasien yang menjalani rawat inap pada periode November 2021 hingga Oktober 2022. Dari total 339 pasien, 318 menggunakan risperidon saja, sedangkan 21 pasien menggunakan kombinasi risperidon dan quetiapin. Sampel yang digunakan adalah pasien yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu pasien rawat inap dengan diagnosa skizofrenia paranoid selama periode penelitian. Kemudian pasien dengan kelas perawatan BPJS kelas 3, pasien berusia lebih dari 17 tahun, kemudian pasien yang menggunakan kombinasi terapi antipsikotik generasi kedua, dan kriteria eksklusi meliputi pasien dengan rekam medis tidak lengkap, pasien yang dirawat dengan pembiayaan umum, pasien yang dirawat lebih dari 42 hari, dan pasien berusia di bawah 17 tahun. Jenis data yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, data kategori, yang mana terdiri dari jenis kelamin pasien laki-laki atau perempuan. Kemudian pendidikan terakhir pasien, ada yang tidak sekolah, SD, SMP, SMA, akademi, dan sarjana. Kemudian yang terakhir, status pekerjaan pasien, bekerja atau tidak. Data numerik, usia pasien dalam tahun dengan perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Kemudian lama rawatan pasien dalam hari yang dihitung dengan nilai rata-rata dan rentang total biaya langsung penggunaan obat yang mana dalam rupiah dengan nilai rata-rata, standar deviasi, serta interval kepercayaan 10-5%. Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian pada jurnal tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama, variabel independen terdiri dari data sosiodemografi pasien seperti usia yang mana numerik, kemudian jenis kelamin termasuk kategori, pendidikan terakhir kategori, pekerjaan kategori, dan penggunaan obat, risperidon atau kombinasi risperidon dan quetiapin, yang mana menjadi kategori. Kemudian variabel dependen, terdiri dari total biaya langsung yang dikeluarkan untuk pengobatan dengan risperidon atau kombinasi risperidon dan quetiapin, numerik. Lama rawatan pasien di rumah sakit juga termasuk numerik. Nilai CV atau coefficient of variation adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data relatif terhadap nilai rata-rata, dinyatakan dalam bentuk persen. CV dapat dihitung dengan rumus standar deviasi dibagi mean dikali 100. Seperti contoh perhitungan lama hari rawatan dengan risperidon. Meannya 20,96 hari, standar deviasi 5,77 hari. Perhitungan CV-nya yaitu 5,77 dibagi 20,96 dikali 100 sehingga mendapatkan hasil 27,5%. Dari perhitungan tersebut, CV menunjukkan tingkat variasi data relatif terhadap rata-rata. Semakin tinggi nilai CV, maka semakin besar penyebaran data relatif terhadap mean. Penyajian datanya, yang pertama pada tabel 1 itu karakteristik sosiodemografi penggunaan antipsikotik risperidon dan respiridon plus quetiapin. Tabel kedua yaitu hubungan antara total biaya langsung dan lama rawatan pada penggunaan risperidon dan quetiapin. Yang mana ada dua jenis yaitu total biaya langsung dan lama hari rawatan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan yang bermakna antara pendidikan terakhir dan pekerjaan. Sementara terdapat hubungan yang bermakna antara perempuan dan laki-laki untuk penggunaan kedua kelompok obat ini. Dari data deskriptif tersebut juga didapatkan bahwa pasien yang menggunakan kedua kelompok obat ini masih berada pada rentang usia subur dengan rata-rata usia penggunaan risperidon sekitar 37 tahun dan penggunaan kombinasi risperidon dan quetiapin kurang dari 40 tahun. Dan terdapat hubungan yang bermakna antara total biaya langsung dalam paket pada penggunaan obat kombinasi antipsikotik generasi kedua risperidon dan quetiapin terhadap lama rawat pasien skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang. Sekian pemaparan analisis dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.